sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Media Vietnam anggap ucapan Erick Thohir usai Timnas Indonesia bantai Brunei Darussalam sebagai ajakan perang. Media Vietnam Soha menganggap ucapan Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai Timnas Indonesia menang telak 6-0 atas Timnas Brunei Darussalam di leg I kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sebagai ancaman perang. Sebab nama Vietnam ikut terseret. Alhamdulillah kita menang 6-0. Tanggal 17 Oktober masih ada pertandingan. Jangan lengah karena cita-cita enggak cukup di sini, kata Erick Thohir kepada skuad Indonesia. Ucapan itu lantas disorot oleh Soha. Sebab Erick menyebut calon lawan di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah menanti. Indonesia akan menghadapi Timnas Filipina, Timnas Vietnam, dan Timnas Irak jika melaju ke babak kedua. Grup F kita melawan Filipina, Vietnam, Irak. Tidak cukup di situ juga, kita mau lebih tinggi, tukas Erick. Bagi Soha.fen, ucapan itu diterjemahkan sebagai ajakan perang. Sebab peringatan Erick itu membawa nama Vietnam. Ketua Umum PSSI juga mengirim ajakan perang kepada lawan yang akan dihadapi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia, termasuk Vietnam, ulas Soha. Dalam artikelnya, menurut admin media Vietnam takut timnasnya diberondong gol jika timnas Indonesia full team. Ramadan Sananta dipantau akun pemandu bakat internasional disebut mirip David Villa. Penyerang timnas Indonesia Ramadan Sananta mendapatkan pantauan dari akun scouting atau pemandu bakat di media sosial. Penyerang yang saat ini membela Persis Solo tersebut disorot oleh salah satu akun di Twitter, yaitu Eka Scouting. Performa cemerlang bersama skuad Garuda tentu membuat Ramadan Sananta mendapatkan sorotan oleh akun tersebut. Pada laga tersebut, Ramadan Sananta sebenarnya tidak bermain sejak awal. Penyerang Persis Solo tersebut masuk pada menit ke-58 menggantikan Hoki Caraka. Tak butuh waktu lama, Sananta langsung membuktikan ketajamannya. Pada menit ke-62 ia sukses membukukan gol pertamanya usai sukses menunaikan tugasnya sebagai eksekutor penalti. Hanya butuh waktu 5 menit, Sananta akhirnya bisa menambah koleksi golnya untuk skuad Garuda. Di luar itu, akun Eka Scouting langsung memberi pujian setinggi langit kepada penyerang 20 tahun tersebut. Menurut mereka, statistik sepanjang karirnya benar-benar bagus sebagai seorang penyerang. Klub-klub Eropa di luar 5 liga top Eropa harus lebih dekat melihat dia, lanjutnya. Sananta dinilai punya kelebihan sebagai mesin gol dan punya kualitas dalam membantu tim dalam fase transisi. Dia juga cepat, terutama saat transisi. Dia sering mengemban tugas 2 striker menjadi 1. Dia benar-benar seimbang dan penuntas peluang yang tajam, tambah Eka Scouting. Penyerang muda Persis Solo tersebut juga disebut punya gaya main mirip ex-penyerang timnas Spanyol yaitu David Villa saat masih muda. Mark Klok ungkap kelemahan timnas Indonesia meski cukur Brunei Darussalam 6-0. Mark Klok mengungkap kelemahan timnas Indonesia meski berhasil membantai timnas Brunei Darussalam dengan skor 6-0 di leg I kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kamis 12 Oktober 2023 malam waktu Indonesia Barat. Hal itu tentu perlu jadi perhatian jelang leg II. Usai laga, Klok mengungkapkan kekurangan yang dimiliki timnas Indonesia pada laga tersebut. Pemain Persib Bandung itu menilai tim Merah Putih terlalu bernafsu mencetak banyak gol sehingga justru sering kehilangan bola. Mungkin terlalu buru-buru dalam kurung untuk mencetak banyak gol, ungkap Klok. Pasalnya Brunei Darussalam bermain sangat bertahan di laga tersebut.
Pemain naturalisasi itu mengatakan seharusnya timnas Indonesia bermain lebih sabar untuk mendobrak pertahanan tim berjuluk Tebuan tersebut untuk menciptakan peluang terbaiknya. Bisa dilihat mereka dalam kurung Brunei Darussalam cuma bertahan. Kami mau lebih dalam kurung banyak cetak gol karena tahu punya kualitas lebih dalam kurung baik, tukas Klopp, tapi susah karena mereka merapat di kotak dalam kurung penalti. Kami harus lebih sabar, peluang pasti dapat tandasnya. Pada laga tersebut, timnas Indonesia sejatinya bisa mencetak banyak gol karena memiliki beberapa peluang. Hanya saja memang beberapa kali kerap terlihat serangan yang dibangun terlalu terburu-buru. Dimas Derajat beber alasan lebih gacor di timnas Indonesia ketimbang Persikabo 1973 musim ini. Dimas Derajat membeberkan alasan lebih gacor di timnas Indonesia ketimbang klubnya Persikabo 1973 pada musim ini. Ternyata ia baru menemukan sentuhan kembali setelah pulih dari cedera. Pemain berusia 26 tahun itu baru saja mencetak hat-trick saat timnas Indonesia menang 6-0 atas timnas Brunei Darussalam pada leg 1. Sementara itu Dimas belum mencetak satu gol pun bersama Persikabo 1973 di Liga 1 2023-2024. Padahal ia sudah mencatatkan 9 penampilan pada musim ini di Liga 1. Dimas mengatakan masih beradaptasi setelah cedera menjadi kendala dalam menampilkan performa terbaiknya. Namun, kini kondisinya sudah cukup baik dan nyaman saat bermain. Saya sempat cedera hamstring dan beberapa kali di lutut. Mungkin itu saya baru merasakan enak main di pertandingan, ucap Dimas usai laga di Jakarta, dikutip pada Sabtu. Pemain asal Gresik itu berharap performanya dapat stabil bersama timnas Indonesia dan Persikabo 1973. Oleh karena itu, ia akan bekerja keras dalam sesi latihan. Saya harap bisa lebih banyak cetak gol, tandas Dimas. Untuk sementara, Dimas merupakan top skor kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 3 gol. Ia mengalahkan sejumlah nama besar seperti Neymar dan Lionel Messi yang sama-sama sudah melakoni laga kualifikasi.